kami sodako dulu untuk mengenalkan produk kami. Gitu. Jadi awal kami sodako, ini sayur apa sih? Karena orang masyarakat banyak yang belum tahu. Hidroponik tuh kayak opo, sayurnya bagaimana. Nah, dengan kami mencoba yaitu mengenalkan dengan cara sistem sedekah dulu, kemudian dengan sedekah tidak lama itu, Pak saya beli, saya beli. Jadi di sedekah tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil amjai wal mursalin. Barakallahu ladim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, saya Sunandar sebagai Ketua P4S Hikmapam, di mana kami sebagai Ketua P4S Hikmapam memiliki beberapa usaha. Ya. Salah satunya usaha kami adalah di bidang hidroponik dan juga ada di bidang perikanan. Sementara kami di sini akan membahas di usaha di bidang hidroponik, terutama kami fokuskan di bidang sayur ya, hortikultura, baik dari ada sawi, ada kailan, ada kale, dan ada pakcoy, dan juga ada dakota, sesuai dengan permintaan pasar yang ada saat ini. Jadi kami penuhi permintaan sayur hidroponik berdasarkan permintaan keinginan konsumen di pasaran. Maka kami akan membuatkan sayur-sayur tersebut. Dari kita selama ini, sejarah saya sebelumnya adalah sebagai penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang bertugas di BPP Pare. Kemudian juga saya sekaligus sebagai asesor hidroponik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian kami coba mengembangkan awalnya di BPP bersama teman-teman di BPP untuk sayur hidroponik terdiri dari 3 instalasi. Ya, 3 instalasi kapasitas sekitar 1.200 tanaman. Dari kapasitas 1.200 tanaman itu ternyata permintaan di masyarakat terhadap sayur hidroponik dan juga edukasi tentang ilmu hidroponik semakin meningkat. Dari itu maka kami coba berusaha untuk mencetus membuat yang namanya P4S Hikmapam. Diawali sekitar tahun 2019 ya. Kami mencoba untuk membuat P4S itu apa? Jadi P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan dan Swadaya, di mana sebagai pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya itu bisa menampung masyarakat untuk belajar tentang hidroponik, para akademisi, para pengusaha, dan lintas sektor yang bergerak di bidang hidroponik ataupun bidang lainnya untuk menciptakan suatu usaha hidroponik yang lebih modern, amanah, dan juga terpercaya untuk bagaimana mencikapi teknologi-teknologi modern yang ada di hidroponik tersebut. Untuk kesulitan awal pertama adalah memang yang harus kita perhatikan adalah pangsa pasar, ya, kebutuhan di pasar. Memang awal yang harus kita bahas itu sebelum kita membuat usaha itu harus kita ciptakan pasar dulu. Dari awal itu pasar, kemudian bibit benih unggulnya. Jadi bibit benih unggul itu harus kita perhatikan. Selain benih bibit unggul juga yang harus kita perhatikan, kemudian bahan baku untuk nutrisi. Karena begitu banyak nutrisi-nutrisi yang dijual di pasaran yang mungkin yang kita nanti diaplikasikan di media instalasi kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Maka P4S Hikmapam ini mencoba untuk membuat terobosan-terobosan bagaimana menciptakan nutrisi sendiri ya, untuk kebutuhan sayurnya sendiri, sehingga apa yang menjadikan kebutuhan tanaman sayur tersebut akan tercukupi nutrisinya. Jadi gini, untuk tanaman yang ada di hidroponik, sistem hidroponik dengan di tanah itu secara perbedaan adalah awal di hidroponik mungkin investasinya besar, ya, investasinya tinggi, mahal di awal saja. Kemudian untuk
kemudahan-kemudahan di dalam hidroponik, minimal apa? Dengan tanah yang sedikit, kemudian juga tidak cenderung terhadap tanahnya tidak subur ataupun tempat kondisinya seperti apapun, itu bisa dilakukan untuk budidaya hidroponik. Jadi saya memilih hidroponik ini terutama titik yang harus saya garis bawahi di situ adalah di mana petani-petani itu kebanyakan usia tua. Ya. Saya ingin merubah mindset bagaimana petani-petani itu sekarang berubah menjadi anak-anak muda. Ya. Sehingga saya membuat terobosan kiranya bagaimana menjadi petani yang disukai oleh anak muda. Maka salah satunya adalah hidroponik. Ternyata dengan saya membuat hidroponik, banyak anak muda yang beralih menjadi petani, mau mengikuti pertanian yang modern. Karena dengan hidroponik kita tetap, ya mohon maaf, baju bersih, ya, bisa selfie, bisa ngajak saudaranya atau temannya atau siapapun untuk foto-foto. Pertama itu karena ada senang dulu. Setelah senang berarti ada hobi, ada senang berarti ada kecintaan di dalam pertanian hidroponik bagi milenial muda. Maka saya harapkan untuk milenial muda, petani yang muda, dengan menggunakan terobosan seperti ini, semua hidroponik itu terkontrol, baik dari mulai nutrisinya, instalasinya, cara panennya, tanam, semua itu terkontrol sehingga mereka itu tidak perlu lusuh-lusuh atau kotor-kotor. Sehingga itulah yang disukai anak muda saat ini. Karena mungkin adanya nyon sewu karena gengsi, karena bawa pacul. Ya kalau di sini hanya bawa alat ukur TDS atau alat pH-nya sudah cukup untuk sebagai paculnya. Ganti paculnya hanya sebagai alat digital. Sehingga mereka lebih tertarik, lebih senang gitu ya, seperti itu. Itu yang harus mengapa saya harus memilih hidroponik ya demikian. Karena apa? Semakin zaman, semakin canggih, ya semua pasti digitalisasi. Sekarang dengan pertanian hidroponik, semua bisa dengan remote. Nah, kemudian juga kami sudah punya CCTV, ya ini pasang CCTV kita ada. Jadi sehingga kita bisa mengontrol sayur dari jarak jauh. Kapan mau panen, kita lihat CCTV. Karena anak muda kan senangannya di Android, gadget, ya dengan menggunakan ini kita bisa kontrol. Anak muda dimanapun dia berada, dia sambil edukasi, sambil belajar, sambil kuliah, ataupun sambil wisata, dia masih bisa melihat tanamannya dari jarak jauh. Bahkan bisa meremot berapa sih nutrisinya, ingin berapa, suhunya ingin berapa, ya, kelembabannya ingin berapa, semua bisa diremot melalui gadget. Sehingga itulah yang harus kami kedepankan. Karena dengan petani modernisasi yang menggunakan teknologi, itu ternyata banyak diminati oleh anak muda, petani muda, seperti itu. Dulu saya langsung besar seperti ini, kita buat, memang saya sudah katakan di awal, investasi di hidroponik itu di awal lebih besar. Ya, keuntungannya tapi juga besar. Jadi dengan modal saya ini sekitar 125 juta untuk semua. Jadi memang untuk belajar, misalkan anak muda, ya diawali hanya 1-2 juga sudah. Jadi untuk minimal kapasitas untuk suatu unit produksi itu adalah satu instalasi ini sudah cukup. Satu instalasi ini dikatakan sebagai satu unit usaha. Dikatakan layak usaha itu minimal satu unit instalasi ini. Satu unit instalasi ini bisa dikatakan untuk usaha siklusnya. Sebulan sekali bisa panen, bisa menghasilkan dari siklus ini ya bisa mencapai sekitar 500.000 sampai 700.000 per bulannya. Jika runutan perekonomiannya atau cara teknik budidayanya itu dilakukan dengan benar. Dan berhasil ya seperti itu, sehingga pengembalian untuk selara keseluruhan pengolahan hidroponik dengan investasi 125 juta itu saya dalam waktu ya sekitar 7-8 bulan itu sudah kembali ya. Karena apa? Dari pemesanan instalasi itu sekali pesan ada yang sampai dengan 77 juta satu unit instalasi ya. Satu unit instalasi ada yang pesan sampai 70 juta. Kemudian kami sudah membuat beberapa unit yang sebagai unit industri di Malang, di Kediri Raya, ya, sudah banyak kami buatkan sebagai industri. Dari yang di sana saja itu kapasitas sekitar 22 juta rupiah ya. Berarti 77 sampai 22 juta belum yang lainnya. Jadi modal saya sudah balik. Bahkan ya, dengan modal 125 juta itu
teman-teman bisa bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kehidupan yang ada tim kami P4S yang ada di sini. Jadi waktu pertama karena kami punya semacam agama Islam, kami diajarkan pertama itu untuk sedekah. Kami sedekah dulu untuk mengenalkan produk kami. Gitu. Jadi awal kami sedekah, ini sayur apa sih? Karena masyarakat banyak yang belum tahu. Hidroponik tuh kayak opo, sayurnya bagaimana? Nah, dengan kami mencoba yaitu mengenalkan dengan cara sistem sedekah dulu, kemudian dengan sedekah tidak lama itu Pak saya beli. Jadi di sedekah tidak mau, gitu ya. Di sedekah lagi sudah tidak mau, saya harus beli, ya. Dengan sekitar masyarakat kita, kemudian masyarakat kita sudah kita kenalkan, kemudian juga kita perkenalkan ke toko, gitu. Dimana pertama awal kita adalah masuknya ke Serambi Tani. Ya. Serambi Tani yang ada di Kabupaten Kediri. Pemasaran awal kami di Serambi Tani. Setelah di Serambi Tani, kemudian kami berkembang untuk wilayah Kediri, kemudian juga untuk wilayah Surabaya. Di Surabaya itu masuk ke kafe, yaitu ke resto, dan kemudian juga industri rumah salad. Jadi ada berbagai macam rumah salad ya, yang bisa membeli produk kami, ya, karena insya Allah sayur-sayur kami ini ya sayur yang sehat, ya, punya nilai nutrisi yang bagus, yang baik, dan rasanya tidak pahit. Sehingga banyak mereka yang datang sendiri ke sini, bahkan selain dari secara offline, kita juga secara online. Dari di Bukalapak, kemudian di Gosen, kita coba untuk memasarkan. Alhamdulillah dari pasaran online itu malah lebih banyak, atau lewat IG itu banyak orang-orang masyarakat berpesan kepada kita. Dan kita mencoba untuk ada servis. Misalkan, Pak saya pesan bisa diantar, boleh. Jadi kita antar melalui aplikasi yang sudah ada di aplikasi Gosen atau Grab tersebut, atau langsung ya ke WA kepada kita antarkan ke rumah tersebut atau masyarakat yang memesan seperti itu. Untuk penjualan setiap bulannya, untuk satu instalasi saja ada sekitar 550 tanaman. Itu satu instalasi. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi instalasi yang kapasitas ini 1, 2, 3, 4 instalasi ini ada sekitar 2.250 tanaman. Jadi 2.250 tanaman itu kita jual per packnya itu sekitar harganya Rp5.000. Jadi dibagi saja 2.000, kita ambil aja 1.000 saja. Jadi 1.000 dibagi 1.000 dikali 5.000, sekitar 5 juta. Belum yang sana. Jadi kita kapasitas untuk satu bulan itu bisa mencapai 7 juta untuk sayurnya saja. Seperti itu. Untuk bagi para pemula hidroponik Sobat Tani, untuk para pemuda ataupun milenial atau petani muda dan ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau belajar sebagai pemula hidroponik, ya tahap awal yang kita lakukan harus pelatihan dulu, belajar ilmunya dulu. Nanti kalau kita nggak mengerti ilmu SOP hidroponik yang benar, ya kita akan kesulitan. Maka monggo untuk ingin sebagai pemula itu diharapkan belajar dulu di P4S Hikmapam sebagai pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya. Maka silahkan bagi para pemuda milenial ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin belajar hidroponik sebagai pemula, itu harus pelatihan dulu. Pelatihan bagaimana cara penyemaian, karena ilmu di penyemaian saja sudah banyak. Ya. Bagaimana cara penyemaian baik, bagaimana kapan waktu pemindahan, bagaimana cara perawatan pemeliharaan instalasi agar tidak terkena bakteri, tidak terkena virus, bagaimana cara pemeliharaan nutrisi, bagaimana cara mengukur nutrisi, kapan sih waktunya mengukur nutrisi, kapan nutrisi itu harus diganti. Nah itu karena setiap tanaman itu pasti akan mengeluarkan kotorannya sendiri. Nah bagaimana ketika kotoran itu, kapan kotoran itu akan ada pada nutrisi, itu harus diganti. Maka ketika pemula-pemula itu tidak mempelajari dasar-dasar ini, maka tingkat keberhasilannya mohon maaf bisa sampai 50% ke bawah. Maka harus belajar dulu. Jadi untuk para pemuda
karena kita saat ini adalah Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020, mari kita tunjukkan semangat jiwa pahlawan. Karena pahlawan itu bukan hanya bergerak di masa lalu atau tempo lalu. Jadi panjenengan sebagai pemuda ingin jadi pahlawan, ya kita jadikan pahlawan. Petani itu pahlawan menciptakan pangan seluruh dunia. Maka Anda akan menjadi pahlawan nasional, bahkan pahlawan seluruh dunia. Karena apa? Meningkatkan produksi pangan, menyiapkan pangan sedunia. Maka Anda dikatakan sebagai pahlawan. Maka itu pahlawan itu ya bukan digerus dengan zaman masa lalu, perjuangan, perang, kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang sudah merdeka ini mari kita isi dengan pahlawan-pahlawan baru. Generasi-generasi pahlawan baru adalah Anda semua, para pemuda milenial apa? Bagaimana menjadi petani yang amanah, ya. Petani-petani yang handal, petani-petani yang modern yang bisa menciptakan suatu usaha, menciptakan produksi pangan, menciptakan kesediaan pangan seluruh dunia, maka Anda akan dikatakan sebagai pahlawan nasional di bidang pangan dan pertanian secara luas, baik perikanan maupun juga bergerak di bidang pertanian. Untuk kami, alhamdulillah di usaha kami di bidang sayur hidroponik ada beberapa informasi yang harus mungkin sebagai di-share, kita sharekan informasi kita di bidang hidroponik. Kami di P4S ada namanya IG kami adalah P4S strip Hikmapam ya. Jadi sekali lagi P4S strip Hikmapam itu adalah IG kami. Di Facebook kami ada Hikmapam, yaitu Facebook kami atau fanspage kami. Kemudian juga di WA kami Bapak Sunandar 0813398388883. Silakan menghubungi informasi-informasi tersebut. Jika ingin mau pelatihan, belajar hidroponik, membutuhkan sayur dan juga nutrisi baik di bidang pertanian maupun di bidang perikanan. Baiklah saudara-saudaraku, dimanapun sobat tani berada, baik milenial maupun kaum kolonial ya. Pada kesempatan ini terima kasih telah diberikan kesempatan untuk kami membuka di acara dan juga sekaligus kami tutup untuk kegiatan shoot di hidroponik ini.